Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pick a Card Reading ya, pilih kartu. Dan untuk pilih kartu kali ini, temanya atau topik pembahasannya adalah bagaimana situasi kalian di tahun 2024 ya. Tahun 2024 sebenarnya sekitar 1 tahun lagi ya, karena ini sudah di penghujung tahun 2022 ya. Jadi seperti apa sih situasi hidup kalian, apa yang sedang kalian manifestasikan gitu ya, dalam percintaan, dalam karir ya, di tahun 2024. Oke? Baik, kalian hanya perlu fokus pada pertanyaannya, lalu pilih kartu atau grup yang sesuai dengan intuisi kalian. Apakah kalian memilih grup 1, grup 2, grup 3? Pilih sesuai dengan intuisi kalian. Kalau sudah tahu mana yang mau kalian pilih, kalian bisa langsung cek di description box. Biasanya aku sediakan timestamp-nya, oke? Baik, kita langsung saja menuju ke pembacaannya. Kira-kira seperti apa situasi 2024 untuk kalian? Ingat, ini adalah general reading, jadi tidak harus sesuai dengan situasi semua orang. Dan yang namanya masa depan itu masih dinamis ya. Ini hanya membaca potensi apa yang sedang dimanifestasikan ya oleh kalian tentunya ya yang menjalani hidup gitu kan. Berjalannya bagaimana kira-kira ya proses manifestasi ini. Nah, nanti kita akan lihat. Ingat, ini membaca potensi, tidak harus resonate atau cocok dengan semuanya. Dan dia balik lagi ini general reading ya, energinya kolektif, berusaha menjangkau banyak orang, tetapi tidak mungkin akan bisa mengangkat situasi semua orang. Oke? Kita langsung saja menuju ke pembacaannya. Hai grup 1 buat kalian yang memilih Nine of Pentacles, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Di sini banyak major arcana, by the way ya. Aku akan sebutkan energinya. Ada Aquarius, energi Aquarius kuat sekali. Kemudian Pisces, ada Libra, ada Scorpio, ada Taurus, ya itu ya yang ada di sini. Oke. Oh ya, ada Leo juga. Oke ya. Baik, grup 1, di sini aku akan bacakan situasi percintaan kalian di tahun 2024 ya. Percintaan dulu, nanti baru karir ya. Kalau dari percintaan, aku melihat kuat sekali kalian kembali sama orang dari masa lalu, ya. Sepertinya hubungan kalian sama orang ini sempat putus lama. Ya, sebelumnya banyak sekali konflik yang sulit terselesaikan, belum terselesaikan, tidak terselesaikan, lalu berakhir. Ya, maksudnya berakhir aja hubungannya gitu loh, ya. Jadi di sini kuat sekali memang orang lama ya kembali ke hidup kalian ya. Jadi kuat sekali rekonsiliasi. Di situ ada harapan, ada awal permulaan dari perpisahan yang sudah lama. Harapan ya, harapan dari dari banyaknya konflik dalam percintaan kalian gitu loh. Setelah banyak konflik itu, sepertinya situasi percintaan kalian stuck di situ, kemudian kayak nggak ada harapan gitu loh. Kalian mungkin sempat malas, capek gitu ya. Tapi di sini aku melihat di tahun 2024 ada harapan bersemi lagi gitu ya. Benih-benih cinta dalam hidup kalian gitu. Dan clue lain seperti yang aku bilang tadi, ada lembaran baru ya. Potensinya adalah dari orang lama ya, rekonsiliasi. Ciri-cirinya tadi aku sudah sebutkan, kalian kayaknya lumayan sudah lama tidak bersama orang ini, tidak ada komunikasi ya. Kemudian semacam ada komunikasi yang datang gitu loh, kayak semesta itu mempertemukan kalian kembali gitu ya, dari harapan, dari komunikasi ya kan. Komunikasi itu bisa dari sosial media seperti itu ya. Kemudian aku melihatnya di sini memang kalian kembali lagi, ingat ya,
Kalau kalian dipertemukan lagi, kalian mau kembali sama dia atau tidak terserah kalian ya. Tetapi aku melihatnya di sini potensi besarnya kalian memang kayak rekonsiliasi gitu loh. Dekat kembali, adanya hubungan yang terjalin lagi gitu ya. Baik, di sini aku melihat setelah kalian berdua mengalami transformasi ya, perubahan dalam hidup ya, yang triggernya itu situasi yang berat dan gak enak, cukup painful ya, menyakitkan gitu ya. Intinya setelah kalian bertransformasi, kalian bertemu lagi dalam keadaan yang lumayan berubah secara mindset, pikiran ya, walaupun ada karakter asli yang pasti sulit berubah gitu ya, dan mungkin masih ada di situ, tetapi cukup banyak sih sebenarnya ada perubahan dalam diri kalian berdua gitu loh. Sehingga di saat kalian kembali, kalian itu sudah lebih dewasa lagi, lebih bijaksana lagi, dan hubungannya itu lebih nggak mudah, apa ya namanya, ibarat bensin itu nggak mudah terbakar gitu loh. Kayak gitu ya, nggak mudah tersulut gitu. Mungkin ya intinya saat kalian kembali itu di saat kalian dipertemukan kembali, kalian itu sama-sama sudah sadar gitu loh. Sudah jadi sosok yang memang lumayan berbeda. Orang lama tapi dengan mindset yang baru, bisa jadi kayak gitu. Sudah kelihatan banget ya di sini aura kedewasaannya itu udah jauh gitu loh, ya jauh lebih lagi ya. Karena kayaknya nih kalian bertemu juga atmosfernya itu cooling down ya, atau apa ya, kalem aja gitu, calm gitu ya, tenang gitu, relatif tenang, atau mungkin baru awal-awal pertemuan kali ya. Nanti mungkin kalau sudah lama lagi mungkin bisa kembali lagi. Tetapi kalau aku melihat di kartu ini dan ini, setidaknya tidak benar-benar sama dengan apa yang pernah terjadi dulu gitu loh. Di sini karena kedewasaan tersebut ada pihak atau mungkin kedua pihak itu jadi lebih bisa menahan diri, itu yang kulihat. Jadi komunikasinya lebih dijaga, lebih apa ya, sikapnya lebih terukur gitu ya. Jadi itu sih kalau aku lihat ya. Setidaknya di awal terjalinnya lagi hubungan ini, kalau aku lihat sih kalian cenderung sama-sama sadar dan kayak berdamai dengan apa yang pernah terjadi dulu gitu loh. Oh, itu sudah terjadi, itu mengajarkan. Itu memberikan pelajaran yang berharga lah buat kalian berdua gitu kan. Kalian menyadari itu. Kemudian bisa juga ada komunikasi untuk menyelesaikan hal-hal yang gak enak ya, yang sempat menggantung di masa lalu. Ada potensi itu gitu ya. Itu yang kulihat di sini. Jadi kemungkinan ada orang lama yang mendekati kalian lagi. Memang kalau dilihat pergerakannya lama, tapi begitu mereka sudah mendekat lagi, kelihatannya energinya progresif, jadi lebih cepat gitu loh. Seperti itu. Kalau dihitung dari kalian berpisah sampai kalian bersama lagi tuh memang lama gitu ya. Tetapi kalau aku lihat di tahun 2024 atau menuju ke 2024, nah pergerakannya ini cukup progresif gitu loh ya. Oke, itu untuk percintaan di tahun 2024 buat grup 1. Ya, selanjutnya kita akan lihat apa ya? Karir ya, keuangan grup 1 seperti apa di tahun 2024. Cuman sementara ini kalau aku lihat kalian punya keberuntungan di tahun 2024. Setidaknya dalam percintaan seperti itu, dan kemungkinan dalam karir juga seperti itu. Kita akan lihat ya. Untuk sementara kelihatan keberuntungan itu ada di percintaan kalian tahun 2024. Oke, kita langsung ke karir kalian ya, grup 1. Untuk 2024 seperti apa? Oke, grup 1 ini adalah pembacaan untuk karir kalian di tahun 2024 kira-kira seperti apa ya. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Di sini ada Sagittarius ya, kemudian Taurus, Leo, Scorpio ya. Oke. Baik, grup 1 kalau aku lihat di tahun 2024 kalian itu kerja keras banget ya di sini. Kalau aku lihat ya. Dan apa yang kalian upayakan itu mulai ada hasilnya. Mulai ada apa ya?
yaitu hasilnya ya. Intinya aku melihatnya, mungkin saja ini sebelum 2024 kalian sudah mengupayakan ini, dan di tahun 2024 ada pintu yang terbuka ya, ada sesuatu yang terjadi. Nah, sesuatu ini adalah hal yang sudah kalian upayakan itu. Kalian terlihat kerja keras banget untuk hal ini ya. Ada perubahan itu kalau aku lihat dalam situasi karir kalian. Mungkin sebelumnya kalian sudah berupaya keras, terus mencoba, tetapi hasilnya belum memuaskan. Nah, di tahun 2024, aku melihat ada opportunity atau ada kesempatan kalian itu bisa cukup stabil dalam finansial. Di sini aku melihat ada kekuatan baru ya dalam karir kalian atau materi kalian ya, ada kekuatan ekonomi baru dalam hidup kalian ya, bahasanya gitulah ya. Oke. Di sini aku melihat di tahun 2024 kalian kayak cukup passionate sih menjalani pekerjaan tersebut ya. Apakah ini pekerjaan yang sudah lama kalian upayakan atau tadi ada hubungannya sama opportunity baru, kesempatan baru ya. Tapi aku melihat di sini kalian memang kayak bergairah aja untuk menjalani ini, untuk meniti ini kalian terlihat bergairah gitu ya, passionate gitu loh ya, kelihatan bergairah dalam hal karir ya, oke. Dan di sini aku melihat memang clue yang aku lihat, kalian itu dituntut untuk bekerja sama dengan orang lain atau kalian dituntut untuk bekerja dalam tim, intinya gitu. Ada kelompok di sini kalau aku lihat ya. Dan itu ada kaitannya dengan pekerjaan kalian. Oke? Tapi bagus ya. Maksudnya aku melihat ini adalah jalan untuk kalian menjadi cukup powerful dalam materi. Kalau kalian merasa seperti ini, Four of Cups ya. Kalian merasa materi kalian biasa-biasa saja, bukan kekurangan, cuman ya belum memuaskan buat kalian. Nah, aku melihat di sini ada kesempatan, ini sesuai dengan ekspektasi kalian ya. Jadi semoga ini hal yang baik dan semoga itu bisa terrealisasikan gitu ya. Bisa juga untuk pekerjaan ini kalian harus berpindah, bisa juga. Ada potensi seperti itu. Ya, itu clue yang aku lihat di sini. Oke. Di kartu konfirmasi sebenarnya banyak major arcana juga ya di sini. Oke, grup 2 di sini ada energi Taurus dan Leo seperti yang sudah aku sebutkan di awal, ini major arcana. Ada yang menarik ya di sini di tahun 2024, menarik banget dalam karir kalian sebenarnya ya. Mungkin saja kalian lebih dihargai di tahun 2024 dalam hal karir ya. Di sini orang-orang ya lebih bisa mengapresiasi hasil yang sudah kalian raih gitu loh ya. Itu yang aku lihat di sini ya. Jadi kekuatan dalam karir di tahun 2024 itu yang aku lihat, oke? Kemudian clue lainnya adalah intinya kalian cukup gitu loh ya. Jadi mungkin saja di tahun 2024 itu baru terbuka gitu ya, belum puncaknya, belum yang ini kan 2024 ini kan dari Januari sampai Desember ya. Kalau aku lihat sih intinya ini bisa membawa kalian pada pencapaian yang wow, pencapaian yang oke banget dalam hal karir gitu ya. Cuman kalaupun pencapaian itu belum kalian dapatkan, aku melihatnya sih kalian sebenarnya cukup dalam hal keuangan. Maksudnya belum didapatkan itu ya balik lagi, ini tergantung bulan ya, ini bisa maju mundur gitu ya. Cuman kalaupun belum kalian itu terlihat cukup stabil sebenarnya secara keuangan. Jadi kalau kalian sekarang merasa worry gitu loh, aduh ya ampun cukup nggak ya, selalu ada jalan dari semesta, selalu ada jalan dari semesta untuk mencukupkan kalian. Jadi
Terkadang kalian merasa nggak cukup, tapi ada aja ya yang datang, walaupun tidak terlihat banyak, tetapi itu bisa menutup kebutuhan kalian gitu loh. Jadi kalau takut kurang, aku pikir nggak perlu ya. Karena di sini kayak ada jaminan gitu loh dari semesta aja. Tapi kalau aku lihat sih intinya, mungkin ini bisa bikin kalian cukup worry gitu loh. Karena kalian merasa, oh gue itu harus harus menyimpan lebih banyak lagi. Gue harusnya bisa mendapatkan yang lebih banyak lagi gitu loh. Jadi mungkin kalian khawatir sama simpanan kalian, bisa jadi seperti itu. Cuman apa yang kalian butuhkan itu masih bisa tercukupi. Ada aja yang datang, ada aja jalan dari semesta. Itu yang kulihat di sini ya. Dan kalian, kalau aku lihat sih di tahun 2024 itu kerja keras banget. Kalau kalian merasa biasa aja saat ini, nah kayaknya ada hal yang membuat kalian di tahun 2024 kerjanya itu benar-benar lumayan sibuk kalau aku lihat ya. Jadi kalian kayak terus memacu diri kalian untuk menjalankan tuntutan itu semua. Jadi kelihatan sibuk, kelihatan kayak sorry banget, jadi kayak kuda gitu loh ya. Kayak gitu. Kalian memang memacu juga diri kalian untuk bisa memenuhi itu semua gitu. Ya, kalian bisa saja juggling untuk beberapa hal alias berusaha untuk stabil, seimbang, semua bisa terlaksana, semua bisa terselesaikan gitu loh ya. Jadi mungkin ini ada kaitannya sama itu tadi kesibukan ya, seperti itu. Tapi akhirnya sih kalian bisa sukses. Kalau aku lihat di sini jelas bisa sukses. Ya, balik lagi ya. Kalau kalian worry, kalian sebenarnya cukup kalau aku lihat. Seperti itu. Tetapi di tahun 2024 ini aku melihat potensi besar kalian itu bisa cukup sukses banget. Cukup sukses banget lagi ya. Pokoknya bisa meraih kesuksesan dalam hal karir ya. Dan ini sesuai dengan ekspektasi kalian karena sukses itu kan relatif ya. Cuman kalau aku lihat di sini, ini adalah kekuatan baru dalam ekonomi kalian. Kalian bisa mencapai itu, ada kesempatan yang terbuka di tahun 2024 untuk itu gitu loh. Cuman tepatnya kapan? Nah, itu kembali ke kalian masing-masing, nanti dilihat aja. Tapi pintu itu sudah terbuka lebar di tahun 2024, tinggal kalian jalani. Kalian ini kayaknya memang ya mungkin bisa jadi tahunnya kalian, tetapi mungkin sibuk banget gitu loh. Aku sih melihatnya kalian happy di sini. Cuman sibuk banget gitu. Ya. Jadi seperti itu. Kalau pencapaian tersebut belum kalian dapatkan, aku melihatnya ini masalah waktu. Dan yang terpenting, kalian masih cukup gitu. Ya, ini udah terbuka lebar. Itu clue yang aku lihat di sini untuk grup 1 yang memilih Nine of Pentacles. Jadi kira-kira karir kalian di tahun 2024 itu bagus ya. Kalau aku simpulkan lagi ya, clue-nya adalah kesempatan baru, pencapaian yang sesuai dengan ekspektasi kalian, kekuatan baru dalam ekonomi kalian, dan memang kesibukan yang padat banget, tapi ada kebahagiaan di sini gitu. Dan ada potensi kalian berpindah gitu ya, ada perpindahan, apakah perpindahan tempat kerja atau ada project baru gitu ya, ada kerjasama baru, entah ya, karena ini general reading ya. Kemudian clue lainnya adalah tim atau kelompok. Kayaknya kalian seperti harus berurusan dengan tim atau kelompok ini dalam pekerjaan kalian gitu loh ya. Dan kalian bisa mendapatkan respect atau mendapatkan penghargaan lebih dari sekitar kalian ya untuk pencapaian kalian di karir tahun 2024 ini. Itu yang aku lihat, oke? Selanjutnya aku akan coba melihat pesan semesta secara umum di tahun 2024 untuk kalian. Oke, grup 1 ya, ini ada pesan ya. Sepertinya ya, ini kalau yang aku lihat kemungkinan sebagian orang bisa saja agak judgmental sama pilihan kalian gitu ya. Tetapi ya balik lagi, kita kan nggak bisa atur ya. Kalau orang itu mau menilai ya terserah, mereka kan tidak tahu, yang menjalani kalian.
baik atau tidak kalian yang merasakan. Tapi menurut aku sih baik atau tidak itu sangat relatif, tergantung sudut pandang. Kadang apapun pilihannya pasti ada nggak enaknya gitu loh ya. Kalau kalian memang sudah meyakini itu, kalian jalani ya sudah gitu loh. Maksudnya kenapa juga gitu loh harus mengikuti kata orang. Gini ya, orang mau berpendapat nggak apa-apa. Kita mau mendengarkan orang tersebut atau mempertimbangkan pendapatnya ya nggak apa-apa gitu loh. Cuman kalau kalian tidak sama pandangannya dengan orang tersebut, orang lain bisa aja ngomong A, B, C, tapi hati kalian itu tidak tidak setuju dengan itu, kalian tidak nyaman untuk menjalani itu, ya udah gitu loh. Intinya jalani apa yang sesuai jalani apa yang sesuai dengan hati kalian aja, nyamannya kalian seperti apa, karena semua resiko dan konsekuensinya pasti kalian yang merasakan. Jangan sampai kalian menjalani pilihan orang lain sementara kalian keberatan dengan pilihan itu, lalu kalian jalani, kemudian di setiap pilihan itu pasti ada konsekuensi dan resiko gitu ya. Udah kalian gak happy dari awal, kemudian resikonya atau konsekuensinya juga harus kalian jalani gitu loh. Jadi ya kalau benar apa kata orang itu, kalau ya itu pandangan dia aja benar. Balik lagi ya, benar itu masalah sudut pandang. Mungkin bagi dia itu adalah terbaik gitu loh. Cuman kan balik lagi yang menjalani bukan dia, harusnya dia bisa berbesar hati gitu loh. Dia atau mereka terserah lah itu ya. Jadi sebenarnya kalian mau mempertimbangkan pendapat orang itu nggak apa-apa. Cuman kalau ada orang yang memaksa, dimana itu sebenarnya sudah bukan ranahnya gitu loh. Itu masalah kehidupan pribadi orang, pilihan hidup masing-masing orang. Nah itu udah bukan ranahnya gitu kan. Itu yang sangat private sekali gitu loh. Ya udah harusnya dia sadar diri gitu loh. Dia paham batasan gitu loh. Dia atau mereka harusnya paham batasan itu, gitu ya. Ya udah balik lagi. Ada orang yang memaksa, misal ada orang yang memaksa seakan-akan pandangannya itu paling ideal, padahal yang menjalani orang lain, nggak enaknya juga orang lain yang merasakan, ya dia tinggal ngoceh aja sih enak gitu loh ya kan. Tapi kan balik lagi, kita harus tahu diri gitu loh, batasannya apa. Baik buat kita belum tentu juga baik buat dia. Kadang apapun jalannya itu ada nggak enaknya gitu loh ya. Jadi kalau kalian tidak yakin jangan dijalani, tapi kalau kalian yakin ya udah jalani aja, terserah gitu loh ya. Intinya jangan terpaksa menjalani sesuatu di mana itu adalah pilihan orang lain gitu loh. Orang lain memaksa kalian menjalani itu. Kalian nggak suka, nah nggak usah diikutin gitu loh. Kalau nggak suka, karena balik lagi itu adalah hidup kalian, oke? Seperti itu ya. Jadi orang itu bisa berbeda, tapi kan kalau dia atau mereka berbeda dari kita bukan berarti mereka salah, mereka tersesat, bukan berarti gitu loh. Kita harus sadar diri, kita nggak bisa memaksakan keyakinan orang dan kenyamanan orang lain. Itu adalah hidupnya dan itu haknya. Jadi ada ranah yang sangat private, ada ranah yang yaitu itu mengikat untuk masyarakat, itu juga ada gitu loh ya. Seperti itu, oke? Jadi ya udah ya. Intinya kalian yakin atau tidak, kalian suka atau tidak, semua kembali ke pilihan hati kalian, pertimbangan kalian. Jadi kalian harus harus bisa membuat keputusan untuk hidup kalian sendiri. Nggak apa-apa kalaupun keputusan itu adalah hasil pertimbangan dari pendapat orang lain. Kalau kalian nyaman dengan itu, terserah. Yang jadi masalah adalah kalau kalian menjalani pilihan orang lain yang tidak sesuai dengan hati kalian atau keyakinan kalian. Itu yang jadi masalah, oke? Kembali ke pesan yang ada di sini. Berbesar hati dengan perbedaan pandangan hidup. Berbesar hati menghargai pilihan orang lain untuk bahagia dengan versinya, tuh kan? Membuka pikiran bahwa itu semua tentang sudut pandang dan realita yang dialami setiap orang bisa berbeda. Apa yang baik buat kita belum tentu itu baik buat dia sebenarnya, karena dia yang lebih tahu, dia yang menjalani. Kalaupun kita bilang, oh tuh kan lu pasti nyesel deh gitu kan, kalaupun kita bilang kayak gitu, ya udah itu hidupnya, segala resiko dan konsekuensi dia juga yang merasakan. Jangan sampai dia terpaksa menjalani itu lalu ada konsekuensi gak enaknya dia rasakan juga, padahal itu bukan pilihannya. Nah itu kan kasihan yang menjalani gitu, oke?
Seperti itu ya. Jadi pesan semestanya ya itu ya. Pesan semesta. Intinya sih kita harus dalam konteks ini lebih demokratis gitu loh ya. Apa yang sorry aku ulang. Kalaupun orang lain itu berbeda dengan kita, ya belum tentu juga mereka itu salah gitu loh. Terutama dalam hal kebahagiaan. Dengan catatan itu tidak melanggar hukum yang mengikat loh ya. Seperti itu. Dan balik lagi, ini masalah area yang private atau yang yaitu tadi area yang sebenarnya di lingkupnya itu publik gitu loh ya, ada hukum yang mengikat di situ, tergantung gitu ya. Seperti itu. Kalau private ya itu hak masing-masing orang, kita nggak bisa utak-atik itu gitu loh. Oke. Nah ini ada hubungannya. Ada hubungannya sebenarnya sama kartu yang awal. Bisa jadi, apakah kalian yang judgmental di sini atau kalian korban dari judgmental orang lain gitu terhadap pilihan hidup kalian. Tapi pesannya seperti itu gitu loh ya. Ya kadang kita juga bukan kadang, kita kan memang nggak bisa atur orang mau menilai, mau judgmental gitu loh. Tapi mereka cuma buang-buang waktu aja sebenarnya gitu loh. Apa yang perlu dikritisi, apa yang ya udah sih itu kehidupan pribadi orang gitu loh. Contoh ya, misalkan orang itu mau pakai baju apa ya itu terserah dia gitu. Tapi kalau soal buang sampah, nah ini kan ada hubungannya sama masyarakat gitu kan. Mungkin ada aturan di daerah masing-masing, aturan yang mengikat tentang pembuangan sampah. Ya, kalau buang sampah sembarangan ada sanksinya, bisa jadi seperti itu kan mengikat gitu loh. Nah, seperti itu. Ya kita bisa mengingatkan hal-hal yang seperti itu. Cuman kalau kayak mereka mau berpakaian seperti apa, ya itu hak mereka gitu loh ya. Jadi ya kayak gitu deh ya, oke. Jadi ya itulah ya intinya, menghemat energi, menghemat waktu gitu kan. Kalau itu urusan pribadi dan nggak ada kaitannya sama kita juga gitu kan, ya udah gitu. Tapi ada orang juga ya, ada kelompok orang yang merasa oh itu ada kaitannya sama gue. Kalau lo kayak gitu nanti gue yang kena. Tergantung ini gimana. Kadang orang itu merasa dosanya orang lain itu jadi dosanya dia gitu loh. Jadi dia terlalu mengatur pilihan hidup orang lain yang dimana itu udah bukan ranahnya sebenarnya. Tapi keyakinan dia seperti itu. Dia meyakini dia harus terlibat gitu loh. Karena dia merasa nanti dia kecipratan dosanya. Nah ini tergantung konteksnya gimana kan. Maksudnya apakah dia melihat korupsi gitu, terus dia tidak melaporkan ya. Kalau korupsi itu kan tindak pidana gitu kan. Jadi harus paham gitu loh, ranah gitu. Cuman ya balik lagi, agak susah kalau kita berurusan sama orang yang merasa segala kehidupan pribadi orang lain itu menjadi ranahnya dia. Jadi dia terlalu ikut campur ya kan, terlalu ngutak-ngatik yang sebenarnya itu bukan bagian atau apa ya, itu bukan hak dia gitu loh. Ada orang lain yang merasa dia bertanggung jawab untuk itu gitu. Dan itu udah mengganggu. Memang sih susah ya berurusan sama orang-orang kayak gitu. Tapi ya udah, maksudnya nggak usah takut gitu loh, nggak usah takut karena kita mengacu ke hukum yang berlaku di negara ini aja gitu ya. Kalau kita takut terus mau aja didikte sama orang-orang kayak gitu ya udah kelar gitu. Jadi kalau aku sih merasa tidak perlu takut gitu loh, kita punya alasan gitu kenapa kita tidak takut gitu kan, ngapain gitu ya. Maksudnya kalau ada orang-orang yang ganggu kayak gitu memang ya ganggu sih, cuman kalau aku pribadi merasa tidak mau menjadi korban mereka gitu kan, dan punya alasan gitu loh. Maksudnya ada orang yang dia itu terlalu takut digertak sedikit itu takut gitu kayak misalnya ya contoh digertak, oh nanti daripada gue berurusan sama hukum gitu. Padahal kalau mau dilihat mungkin orang yang menggertak itu yang bisa dipidanakan gitu.
Ya, jadi ada orang yang nggak paham sebenarnya substansinya, dia udah main takut aja. Kalau aku sih lebih baik, kalau aku nggak suka rasa takut itu, aku tidak suka ya. Jadi aku harus mencari tahu dulu itu seperti apa gitu. Yang pasti sih gini ya, kalau orang tidak takut itu bukan berarti congkak. Cuman kita punya alasan gitu loh, kenapa kita tidak perlu takut gitu. Ya, itulah intinya, oke? Seperti itu. Ya, ini balik lagi nih masalah pilihan. Be strong to make a choice, ya. Awali kekuatan dalam dirimu dengan keyakinan pada apa yang ingin diraih. Pilihan yang ada sering tampak sulit. Setiap pilihan memiliki resiko. Hanya seseorang yang kuat yang berani mengambil resiko untuk sesuatu yang ia yakini dan inginkan. Jangan biarkan bisikan liar mengganggumu. Dengarkan intuisi dan suara hatimu. Jangan ragu mengatakan tidak untuk sesuatu yang berseberangan dengan suara hatimu, ya kan? Ada hubungannya seperti yang aku sebutkan tadi. Masalah pilihan dan masalah percaya diri untuk mengambil pilihan sesuai dengan hati kalian sendiri gitu loh. Maksudnya percaya diri untuk membuat keputusan di hidup kalian, keputusan untuk kalian sendiri. Karena ada orang yang nggak percaya diri untuk membuat keputusan. Dia itu, gue takut nanti gue salah, gue takut nanti ini adalah pilihan yang salah, terus minta orang lain untuk membuatkan keputusan untuk hidupnya gitu loh. Tapi kalau orang dewasa, menurut aku, mereka cukup percaya diri dan bisa membuat keputusan untuk hidupnya sendiri. Itu kalau orang dewasa ya. Oke, seperti itu. Ya, ini kayaknya ada kaitannya sama hubungan percintaan gitu ya. Jadi tadi kan aku melihat ada transformasi besar dalam percintaan ya. Sebenarnya dalam hidup kalian ya, dan dalam diri orang yang akan punya situasi sama kalian di percintaan gitu loh. Ada transformasi besar. Jadi setelah kalian melalui transformasi besar itu yang mungkin menyakitkan gitu kan, kalian bisa bertemu lagi dalam keadaan yang udah lebih stabil keduanya. Jadi relatif nggak mudah untuk saling memberikan trigger yang nggak enak gitu loh. Udah sama-sama bisa menahan diri kayak gitu ya. Jadi kuncinya ternyata itu. Mungkin di masa transformasi, di masa kalian nggak bersama tadi ya kan, kalian itu berusaha membangun hubungan yang baik dengan diri kalian sendiri. Di saat kalian sudah membangun hubungan yang baik dengan diri kalian sendiri, udah mencintai diri kalian, udah oke dan nyaman sama diri kalian, perlu confident loh ya. Kita perlu nyaman sama diri kita. Kalau kita nyaman sama diri kita, kita mau jalan sendiri nggak ada masalah, membuat keputusan untuk hidup sendiri oke gitu. Jadi pede gitu loh. Kan ada orang yang aduh gue nggak pede jalan sendiri, aduh gue nggak pede main sendiri. Jadi maksudnya ada orang yang nggak cukup confident sama dirinya, jadi dia harus selalu punya orang lain di sampingnya gitu loh, ya kan. Ini kalau nonton Ada Apa Dengan Cinta, film kalau nonton film Ada Apa Dengan Cinta 1 ya, yang pertama yang dulu banget itu tahun berapa sih itu? Tahun 2022 mungkin ya. Dicek lagi Ada Apa Dengan Cinta yang pertama. Itu kalau kata Rangga di situ, dia bilang, kalian itu kemana-mana, aku lupa sih sebenarnya naskahnya seperti apa, tapi intinya Rangga bilang, kalau dari sudut pandang Rangga ya, itu seperti tidak punya prinsip gitu loh. Sebenarnya orang mau jalan sama gengnya sih nggak ada masalah gitu ya, it's okay, terserah lah ya, kelompok gitu nggak apa-apa. Cuman yang penting orang tetap harus confident sama dirinya sendiri. Nggak semua harus sama orang lain ya kan, seakan-akan kayak nggak punya hidup sendiri gitu loh. Ya seperti kata Rangga, kayak nggak punya prinsip kayak gitu ya. Jadi itu ya, perlu confident, oke? Sebelum membangun hubungan dengan orang lain, setiap orang perlu membangun hubungan yang baik dengan dirinya. Saat seseorang sudah membangun hubungan baik dengan dirinya, ia sudah tahu bagaimana cara mencintai dan berdamai dengan dirinya. Nah, di saat itu, lalu ada rekonsiliasi. Nah, kalian sudah berhadapan dengan orang yang berbeda gitu loh. Karena dua-duanya sudah sama-sama melalui masa transformasi yang cukup painful itu. Tetapi ya lumayan mengubah mindset dan lumayan banyak memberikan perubahan lah ya. Maksudnya masa-masa itu, perasaan itu,
fase itu membawa perubahan yang cukup signifikan dalam pikiran ya, dari mindsetnya, dari kehidupan orang itu. Ya, orang itu ya maksudnya kalian dan ya orang yang akan dealing atau punya situasi sama kalian di tahun 2024. Tadi kan aku udah bilang ada potensi rekonsiliasi. Oke, baik, itu saja yang bisa aku sampaikan. Jadi ini kabar gembira sebenarnya dalam karir juga, bahkan di bottom of the deck di sini ada Ten of Cups gitu kan. Jadi good luck. Semoga diberikan yang terbaik ya. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye, grup 1. Oke, grup 2 yang memilih Seven of Wands, ya aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Di sini ada Libra, ada Virgo, ada Aries ya. Kemudian ada Gemini, ada Capricorn, ada Taurus juga di sini. Oke. Ya, itu yang aku lihat di sini. Ya, grup 2 yang memilih Seven of Wands. Tahun 2024, kalau kalian belum menikah, aku melihat di sini sebenarnya ada potensi kalian itu dihadapkan pilihan menikah atau tidak. Maksudnya kalau kalian mau menikah, kalau kalian saat ini belum menikah dan kalian mau menikah, di tahun 2024 ada potensi itu, ada kesempatan itu, ada kesempatan untuk menikah kalau mau ya, dan kalau kalian saat ini belum menikah. Kalau tidak aku melihat di tahun 2024 ini ada pilihan. Ada potensi third party situation. Apakah kalian terjebak di antara dua orang gitu ya? Yang satunya adalah orang yang kalian inginkan, cuman kayaknya kalau sama orang itu kalian gak jelas gitu loh hubungannya. Entah juga ya, kalian lihat aja sendiri, ini sebentar aja. Bukan gak jelas ya, bisa jadi kayak gitu. Sebenarnya mau aku bilang, yang mau aku bicarakan adalah mungkin sama orang yang kalian inginkan itu kalian kayak harus berada dalam third party situation gitu loh ya. Nah, satu lagi bisa jadi orang yang udah siap memberikan komitmen sama kalian kalau kalian ya mau komitmen gitu loh ya. Tapi intinya sih clue-nya ya untuk love life kalian, untuk percintaan kalian di tahun 2024 ada pilihan di sini dan memang ada potensi third party situation. Buat yang belum menikah dan ingin menikah, ada kesempatan menikah di tahun 2024. Itu yang aku lihat di sini ya. Iya sih. Jadi kayaknya nih dalam percintaan kalian lumayan bingung ya. Bingungnya mungkin harus memilih di antara dua ya, harus benar-benar mempertimbangkan. Buat kalian mungkin itu pilihan yang sulit ya. Karena kalau dihitung-hitung 50-50 gitu loh ya. Di sini aku melihat memang kalian kayaknya sedih gitu loh. Ya, merasa sedih, merasa berat banget. Mungkin sumber kesedihan itu adalah untuk bersama orang yang sebenarnya kalian inginkan itu sulit gitu loh. Tapi ada pilihan lain gitu loh. Cuman hati kalian itu nggak terlalu ke orang itu. Mungkin itu yang membuat kalian sedih gitu ya. Pokoknya dari dua pilihan itu minusnya sama-sama nggak enak gitu loh. Minusnya sama-sama nggak enak. Mungkin gini, kekurangannya itu sama-sama cukup berat gitu loh. Mungkin kalau sama A, kekurangannya adalah kalian bisa jadi menjalani third party situation. Situasinya nggak mudah. Untuk kalian bersama itu susah gitu loh. Ya itu kan minus ya. Itu berat untuk dijalani juga. Mungkin ya buat kalian seperti itu. Terus kalau kalian sama B, terasanya mudah tetapi hati kalian kok nggak ke situ gitu loh. Dan untuk menjalani hubungan itu juga berat karena hati kalian masih nyangkut di tempat lain gitu. Jadi di sini aku melihat ada kesedihan ya, rasa sakit yang berkaitan sama percintaan memang. Seperti itu sih. Cuman kalian ini sebenarnya kelihatan kayak seseorang yang lumayan diminati, bisa jadi kayak gitu. Jadi kalau kalian mau komitmen sebenarnya cukup nggak susah. Sebenarnya relatif nggak susah untuk mencari orang atau menemukan orang yang mau berkomitmen sama kalian gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Intinya kalau cuma sekedar
pasangan itu nggak susah buat kalian. Tetapi kalau bersama orang yang kalian inginkan banget, nah itu hal lain gitu loh. Bukan berarti kalian tidak sama-sama saling mencintai atau tidak sama-sama saling suka. Tetapi bisa jadi kondisinya yang tidak mudah gitu ya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan untuk grup 2 ya. Di sini yang memilih Seven of Wands. Jadi intinya sih kalau aku lihat di sini kan ada The Empress gitu loh. Sebenarnya kalian sosok ya. Kalian sosok yang ya kalau mau dibilang primadona bisa jadi ya sebagian dari kalian mungkin terlihat seperti itu gitu. Kalau melihat energi yang tadi sudah aku sebutkan ya, tampaknya kayak gitu ya, kayak primadona gitu, atau intinya menarik lah ya, dibilang ya enggak lah, maksudnya enggak, mungkin bisa jadi selera masyarakat itu bisa jadi gitu ya, cuman mungkin saja di tahun 2024 kalian lebih menarik lagi, bisa jadi kayak gitu. Cuman apakah dengan menjadi menarik bisa bersama orang yang kalian inginkan? Nah, nanti kalian lihat saja ya. Kayak gitu. Oke. Itu yang bisa aku sampaikan di sini. Cuman kayaknya kalian berusaha banget ya bisa sama orang itu. Sama orang yang kalian inginkan itu gitu loh. Dimana desire kalian ya sama orang tersebut gitu loh. Jadi kayaknya kalian tertarik untuk tetap bersama orang itu dengan cara apapun, atau ketarik untuk memanifestasikan orang tersebut gitu ya, ketarik pada orang tersebut lah ya energinya, bisa jadi kayak gitu. Oke, tapi semua terserah sama kalian, semoga diberikan yang terbaik ya. Kita langsung saja menuju ke karir kalian, kira-kira seperti apa di tahun 2024 ya, grup 2 yang memilih Seven of Wands. Oke, grup 2 ini untuk karir kalian ya, keuangan kalian di tahun 2024. Ini kuat banget ya, kalau kalian mau nikah ya, mau berkomitmen, entah itu dalam hal percintaan atau karir atau keuangan gitu ya, kalian bisa sih menurut aku di tahun 2024 itu ya, maksudnya ada potensi itu, kok potensi, ada kesempatan itu gitu. Dalam karir kalian itu juga oke sih sebenarnya. Walaupun awalnya kelihatannya biasa-biasa aja gitu ya. Kalian itu diam-diam sebenarnya cukup ambisius, bisa jadi kayak gitu. Kalian kan memilih Seven of Wands di sini. Bukan dalam percintaan aja kalian terlihat passionate dan mengejar gitu ya. Tapi dalam karir, keuangan juga ya kelihatannya di situ. Walaupun itu tidak terlalu ditampakkan, tapi diam-diam kalian itu sebenarnya ambisius sekali dalam memanifestasikan itu. Ya. Iya, kalau aku lihat sih di tahun 2024. Ingat tahun 2024 itu kan ada Januari sampai Desember ya. Di sini aku melihat kalian itu tampak menikmati pekerjaan kalian. Sebenarnya ada kesuksesan dalam hal kalian mendapatkan materi atau pekerjaan yang kalian inginkan. Diam-diam kalian bisa mendapatkan itu. Itu yang aku lihat di sini. Jadi pokoknya dalam hal karir atau keuangan, kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Awalnya aku melihat di sini kayak orang yang dia nggak terlihat ambisius, dia nggak terlihat mengejar, tapi diam-diam itu dia sebenarnya sudah bergerilya gitu loh ya. Yang dia orang yang diam-diam menghanyutkan sih sebenarnya, ini tipikal yang seperti itu. Jadi kayaknya di luar kelihatan tenang, kayak nggak ada ambisi apa-apa gitu loh ya. Tapi ternyata diam-diam dia itu udah curi start, bisa jadi kayak gitu. Atau diam-diam dia sebenarnya mengupayakan banget, ambisius banget. Cuman itu tidak dia tampakkan. Nah orang kayak gini agak bahaya ya. Jadi hati-hati ya. Hati-hatinya maksudnya gini, jangan underestimate sama orang kayak gini, karena mungkin mereka itu caranya seperti itu, sengaja mempertunjukkan atau berakting berbeda dari apa yang sebenarnya mereka upayakan. Fungsinya ya nggak apa-apa orang lain underestimate aja gitu loh. Mungkin di situ
akhirnya orang lain jadi lengah gitu kan. Jadi kadang ya mungkin ini tipikal orang yang kadang itu dia tuh seperti kayak nggak paham gitu loh. Kadang mungkin dia kayak menunjukkan kepolosan atau kebodohan gitu. Padahal nanti diam-diam dia justru yang mendapatkan itu gitu loh. Nanti kalau ditanya kok kamu bisa sih, gimana caranya? Nggak tahu, kebetulan aja. Ada nggak sih orang-orang kayak gitu? Jadi kelihatannya kayak dia itu polos gitu loh. Sebenarnya dia nggak polos gitu. Sebenarnya dia penuh dengan rencana. Diam-diam itu seperti itu. Itu yang kulihat di sini di kartu The Moon sama kartu Prince of Swords, Eight of Wands gitu ya. Jadi kayaknya itu cara kalian juga ya dalam hal karir gitu kan. Kalian tidak menunjukkan itu di luar, orang tidak tahu kalian sedang mengejar apa, itu nggak tahu. Orang jadi agak underestimate kalian juga, bisa jadi ya, agak underestimate gitu. Mungkin orang jadi nggak melihat kalian itu orang yang harus diwaspadai, mungkin seperti itu gitu. Jadi kayaknya kalian santai aja, kelihatannya dari luar itu santai ya, tapi tahu-tahu kalian bisa mendapatkan itu gitu. Mungkin kalian tipikal yang pura-pura nggak tahu tapi tahu sebenarnya. Kayak gitu sih. Ya. Jadi yang aku bilang tadi, diam-diam menghanyutkan gitu loh. Sok polos tapi sebenarnya penuh dengan strategi di dalamnya itu gitu. Oke. Itu dalam mencapai sesuatu kalian itu mungkin saja orang yang seperti itu juga gitu. Itu yang kuliah dari grup 2 ya. Jadi pada akhirnya aku melihat kalian bisa mendapatkan pekerjaan atau materi atau posisi yang kalian inginkan itu bisa gitu ya. Walaupun di awal tampak kayaknya nggak kelihatan aja hasilnya, kayak biasa-biasa aja, standar gitu ya. Kayaknya agak susah gitu loh kelihatannya di awal. Dan kayaknya kuat banget nih kartu pernikahan juga di tahun 2024 untuk kalian. Apakah ini pernikahan dalam percintaan atau pernikahan dalam urusan kerja gitu ya. Tapi kuat banget nih. Kayaknya buat yang belum menikah, terbuka lebar tuh pintu pernikahan di tahun 2024. Dan buat yang berpikir akan kembali sama cinta lama, itu juga terbuka lebar yang aku lihat di tahun 2024 untuk grup 2 di sini. Oke? Baik, selanjutnya kita menuju ke pesan semesta ya menggunakan Life as We Know It Oracle Cards buatan aku. Oh ya, aku sebutkan dulu energi yang terlihat di sini ya. Di sini ada Aquarius, Scorpio, Taurus, Leo. Itu yang aku lihat, oke? Ya, pesan pertamanya. Setiap orang memiliki potensi yang berbeda. Ide yang konyol jika memaksakan semua orang harus sama. Karena setiap potensi punya andil untuk membangun kehidupan. Biarkan setiap orang bersinar dengan potensinya. Menjalani pilihan yang bukan jati dirinya hanya melemahkan seseorang gitu ya. Jadi seperti kata Albert Einstein di sini ya. Ini kata-katanya Albert Einstein ini. Kalimat yang aku susun. Kira-kira sebenarnya semua orang itu jenius gitu loh ya. Tapi ya ada orang yang open minded, ada orang yang kolot gitu ya. Ada yang open minded, ada yang ya lawannya open minded gitu ya. Ya silahkan sebut saja apa gitu ya. Oke, orang yang open minded mereka itu nggak hanya melihat oh yang bagus itu jurusan ini gitu loh. Oh lo tuh harusnya jadi ini gitu. Itu kayaknya kurang open minded sih. Kecuali kalau dia melihat potensi orang tersebut, terus dia kayak merekomendasikan. Tetapi tetap sih, kalau orang itu hanya melihat seakan-akan satu pilihan itu atau satu pilihan itu yang terbaik, ya menurut aku itu nggak open minded juga gitu loh. Seakan-akan semua orang harus jadi seperti itu gitu. Itu nggak open minded gitu ya. Terus apa ya? Ya gitu sih ya. Kan ada tuh orang yang mungkin mikirnya gini, orang tua atau siapapun itu ya. Karena kan orang tua itu juga ada yang open minded, ada yang ya lawannya open minded gitu loh. Ya, ada yang mikir oh lo nanti jadi dokter gitu ya, atau lo jadi polisi, atau lo jadi gitu deh. Dia menyebutkan hal-hal yang umum gitu kan, dimana
Harusnya dia tahu bahwa setiap orang punya passionnya masing-masing, punya jalannya masing-masing gitu loh. Harusnya sih dia tahu itu, tapi nggak semua orang bisa melihat ke situ gitu loh. Kadang terlalu kaku gitu loh. Oh ya, lo masuknya ini, lo jurusannya ini gitu loh. Yang nggak open minded itu mungkin ya itu ya. Kalau menurut aku sih, ini dari sudut pandang aku ya. Seseorang yang dia hanya terjebak pada beberapa pilihan, itu yang terbaik. Sisanya dia atau mereka underestimate atau menyepelekan gitu loh. Oh, lo kalau nggak masuk jurusan A, B, C berarti lo nggak keren gitu. Misalkan contoh gitu kan. Ada orang yang, lo kenapa sih kok milihnya jurusan D atau E gitu loh. Kenapa kok nggak A, B, C gitu. Jadi itu loh, itu orang-orang yang kayak gitu emang agak malesin sih ya. Agak malesin. Jadi mungkin dia ya itu pikirannya terlalu sempit, bisa jadi kayak gitu, pandangannya terlalu sempit. Seakan-akan dunia ini harus diisi oleh A, B, dan C. Padahal semua itu punya tempat gitu loh. Jadi ya udah sih gitu kan. Cuman ya gimana, emang ribet juga berhadapan sama orang yang tidak open minded seperti ini. Ganggu sih ya. Kayak gitu ya. Jadi ya menurut aku sih seperti itu. Ada yang open minded juga. Dia terbuka gitu loh. Maksudnya terbuka dalam pemikiran. Oh, oke, menarik juga pilihan kamu gitu. Atau dia cukup demokratis. Oh, itu pilihan kamu. Kamu bisa melakukan yang terbaik di situ, ya udah gitu loh. Menjalani sesuai dengan passion kamu. Nggak harus semua itu apa ya? Disesuaikan dengan pandangannya, kan orang lain yang menjalani gitu loh ya. Seperti itulah ya. Terus ada orang yang mereka hanya melihat kesuksesan saja. Jadi sebelum atau gini deh, misalkan lo nanti kalau kuliah jurusannya A, B, dan C aja ya gitu, karena itu udah keren gitu loh. Jadi dia hanya terjebak pada pilihan itu. Oh, misalkan gini aja deh, dokter gitu ya. Lo nanti jadi dokter aja ya, itu keren. Jadi dia punya pandangan, pokoknya kalau dia masuk ke dokteran itu keren gitu loh. Dia punya pandangan seperti itu. Tapi nanti ngelihat anak orang, oh dia sukses dalam hal finance gitu ya, misalkan, oh dia sukses, cuan banyak, buka usaha sendiri gitu ya, atau dia cuan banyak, uangnya banyak dari apa ya? Enaknya apa? Ya udahlah, terserah apapun itu, misalkan di luar kedokteran gitu. Itu baru bikin kepengen gitu kan. Jadi orang itu cuma melihat bagian suksesnya aja gitu. Mereka nggak melihat bagian prosesnya gitu kan. Mungkin kalau mereka punya anak, oh lu bagus tuh masuk kedokteran gitu, pokoknya jadi dokter aja. Seakan-akan semudah itu, seakan-akan kalau mereka sudah jadi dokter, uang semudah itu datang. Padahal kan nggak juga memang, karena semua bergantung sama orangnya gitu loh. Nanti ada anak orang yang mungkin sukses di bidang lain, dia jadi apa ya, bukan berubah pikiran, jadi gimana ya, maksudnya bukan berubah pikiran, oh anaknya disuruh pindah jurusan, nggak sih, nggak harus kayak gitu. Cuman entah ya, cuman ya kayak gitulah intinya. Orang tuh hanya melihatnya saat sukses aja gitu. Ya misalkan contohnya chef gitu ya. Oh dia sukses sebagai chef gitu ya, dengan gaji yang oke gitu kan. Kemudian dia punya brand makanan gitu, misalkan contoh gitu. Itu saat udah suksesnya dibilang, oh keren gitu kan, ih keren, lu jadi chef aja ya, ternyata keren juga gitu. Tapi coba kalau dia tidak melihat itu gitu. Misalkan dikasih pilihan, lo mau masuk tata boga, gue gak ngerti sih ya, maksudnya itu jurusannya apa gitu. Cuman bisa saja kalau dia belum melihat bahwa chef itu bisa sukses kayak gitu, mungkin dia underestimate dengan jurusan yang dipilih oleh mereka yang punya passion dalam hal kuliner atau memasak gitu. Mungkin dia bisa underestimate gitu loh. Karena dia mungkin taunya kedokteran, ya gitu aja. Jadi kalau lo masuk itu udah lo keren gitu loh. Seakan-akan semua orang harus jadi dokter gitu, ya kan? Seperti itu, mereka terjebak di situ gitu. Tapi nanti kalau ngeliat ada chef sukses, pengen juga gitu kan. Jadi kayak gitulah, orang itu suka melihat bagian jayanya aja gitu. Mereka nggak lihat bahwa semua itu butuh proses. Apakah jadi dokter langsung sukses? Nggak juga gitu loh. Mereka kan harus lihat perjalanannya juga yang tidak sebentar,
tidak mudah, dan keluar pun tidak langsung cuan banyak gitu loh. Jadi jangan sesat dalam berpikir gitu aja sih sebenarnya. Oke, nah ini ke pesan semesta ini ya. Jadi mungkin ya kalau yang aku tangkap adalah, ya tadi aku udah baca sih sebenarnya pesannya. Mungkin saja ada orang yang dihadapkan, awalnya dia dipandang sebelah mata dengan pilihannya yang dia jalani. Tapi justru dia malah mencapai hal yang besar gitu loh. Hal yang ya kayak gitulah, kesuksesan itulah. Akhirnya dia bisa mencapai apa yang diharapkan gitulah intinya. Dan itu bisa merubah pikiran orang lain. Bisa jadi kayak gitu ya. Kasusnya di sini seperti itu gitu. Jadi kayak gitu sih ya. Ya misalkan contoh dia ya udah gitu lah ya. Ini sih artinya ya, setiap orang itu jenius. Tapi kalau menghakimi seekor ikan ya dari kemampuannya untuk memanjat pohon, dia akan percaya bahwa dia itu sangat bodoh gitu loh. Padahal ya itu memang bukan jalannya. Dia itu jalannya berenang gitu, bukan manjat pohon. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, saat seseorang memiliki pengalaman cukup berat dalam hidupnya, bisa jadi ia memiliki life mission untuk memberikan perspektif tentang itu pada yang lain. Nah, mungkin saja grup 2 ini menjalani sesuatu yang agak beda dari lingkungannya, circle-nya, keluarganya, atau background-nya. Jadi grup 2 ya. Kalau aku bilang grup 1, grup 2 ya maksud aku di sini. Jadi grup 2 ini seperti memberikan perspektif lain dalam keluarganya, dalam circle-nya, dalam tradisi di keluarganya, background-nya gitu loh. Jadi mungkin grup 2 ini sosok yang lain gitu loh. Awalnya terlihat sulit diterima, harus memperjuangkan pilihannya itu, tetapi ya udah gitu. Tetapi akhirnya mereka bisa membuktikan itulah intinya ya. Jadi mereka bisa memberikan sudut pandang lain. Jadi nggak harus tradisinya kayak gitu terus gitu. Ini kan tergantung konteks, bukan tradisi maksudnya budaya bangsa gitu. Enggak kan? Ya tergantung budaya bangsanya yang mana, ya kan? Yang bagus dipertahankan. Kalau dilihat mungkin ada tradisi-tradisi dalam hal pikiran itu tidak relevan ya. Kalau memang pikiran kita sudah terbuka dan kita melihat itu ya sudah kan, itu tidak harus diteruskan kayak gitu loh ya. Intinya aku melihat di sini grup 2 itu memberikan perspektif lain pada lingkungannya atau circle-nya itu ya. Kayak gitu sih. Dan pesan lainnya adalah ya grup 2 ini bisa, pesan lainnya bisa jadi gini, grup 2 itu diperingatkan ya untuk berhati-hati. Maksudnya ya kita semua harus hati-hati sih, cuman berhati-hatinya itu gini, mungkin saja grup 2 sudah melihat contoh pelajarannya di kehidupan orang lain. Nah itu jangan diabaikan, jangan menunggu itu terjadi di kehidupan grup 2 kalau itu sesuatu yang tidak enak gitu loh ya. Jadi disuruh jeli dalam melihat itu, jangan asal nabrak gitu. Mungkin pesan lainnya seperti itu. Nah, cinta sejati itu lahir dari pengertian. Selalu ada proses seleksi alam dalam kehidupan. Dalam proses itu, setiap orang yang tetap bertahan bersamamu adalah cinta sejatimu dalam hubungan apapun. Mereka yang tetap bertahan dalam hidupmu adalah mereka yang selalu berusaha memahamimu ya. Ini ada hubungannya sama love life-nya tadi ya, seperti itu. Iya sih, ini pesan, ini kayak pesan karir ya. Ada hubungannya sama pesan karir tadi. Kan tadi aku bilang di awal sepertinya itu kelihatan biasa-biasa aja, tidak terlalu wow, tidak wow bahkan. Ya kayaknya, ya mungkin bisa jadi dipandang sebelah mata gitu loh. Kayaknya agak sulit gitu loh. Di awal terlihat seperti itu. Tetapi siapa sangka ternyata bisa juga itu dicapai oleh grup 2 gitu. Jadi sedikit perubahan ke arah positif itu lebih baik dibandingkan tidak melakukan usaha apapun dalam hidupmu, dalam setiap situasimu. Seperti itulah kira-kira ya. Kemudian dari bottom of the deck ini kayaknya ada hubungannya sama third party situation tadi yang aku baca di love life-nya. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk grup 2. Good luck buat kalian. Semoga
kalian diberikan yang terbaik ya. Oke. Aku akan bacakan dulu deh bawahnya ya. Di sini rasa iri hanya menghancurkan seseorang, apalagi jika terobsesi menyakiti orang lain karena rasa iri itu. Selama seseorang terjebak di situ, ia tidak akan kemana-mana dalam hidupnya. Langkah awal keluar dari itu menemukan kelebihan dan mengembangkan kontrol pikiran dari rasa iri yang tidak membangun. Ya, jadi atur pikirannya. Atur pikiran ya, maksudnya jangan terjebak pada rasa iri yang tidak membangun. Jadi jangan membiarkan diri atau pikiran kita terjebak di situ, oke? Karena itu nggak bikin orang maju juga sih ya. Ini mungkin bisa jadi ada orang-orang yang iri sama kalian, sama pencapaian kalian. Tapi ya balik lagi, itu kan perasaan mereka dan pikiran mereka, kita nggak bisa atur semuanya gitu loh. Jadi ya udah, biarin aja. Dan pesan buat kalian ya udah, emang nggak perlu iri gitu loh ya, nggak perlu iri. Setiap orang punya bagiannya masing-masing. Confident atau nyaman sama diri kita, jadi diri sendiri ya. Kita sih nyamannya jadi diri sendiri gitu kan. Pilihannya dengan versi yang lebih baik untuk tiap waktu gitu loh ya. Maksudnya hari esok harus lebih baik dari hari ini ya, gitulah kira-kira kata pepatah gitu kan. Jadi seperti itu. Kalau orang iri, pertama dia nggak bahagia, kedua dia nggak maju hidupnya. Biasanya sih seperti itu. Coba aja dicek ya. Kira-kira seperti apa hidup orang-orang yang penuh dengan iri dengki gitu loh ya. Oke, grup 2, good luck buat kalian. Semoga diberikan yang terbaik. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 2. Oke, grup 3 buat kalian yang memilih Ten of Swords di sini ya. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Di sini ada Leo, itu kuat banget Leo. Lalu Virgo ya. Leo, Virgo, Sagittarius, Aries, Libra. Scorpio juga ada, Taurus, Aquarius. Oke, itu yang bisa aku sebutkan di sini ya. Baik, grup 3 yang memilih Ten of Swords ya. Oh, ada Pisces di sini ya. Ada Pisces, oke. Yang memilih Ten of Swords ya, grup 3. Kalau aku lihat sih, kalian itu sudah melalui rasa sakit ya dalam percintaan. Dan ini durasinya tuh lama gitu loh. Mungkin kalian berusaha banget. Pertama ya, berusaha kembali sama orang itu atau hubungan itu. Atau kedua, berusaha move on dari orang itu. Dan itu terasa gagal. Jadi kalau kalian berusaha kembali sama orang itu kok susah gitu loh ya. Atau kalian berusaha move on dari orang itu. Nah itu kayaknya gagal terus gitu loh untuk kalian move on dari orang itu Kak. Karena kalian merasa rasa yang kalian miliki untuk orang itu besar. Desire atau keinginan kalian untuk bersama orang itu besar. Jadi kekecewaan kalian juga besar ketika kalian tidak bisa bersama orang itu gitu ya. Jadi kalau aku lihat sih kalian sudah melalui ya, sebelum 2024 mungkin kalian sudah melalui siklus panjang rasa sakit itu gitu loh. Pokoknya fase galau banget ya dalam hal percintaan, dan itu berlangsung lama, itu sebelum 2024 kayaknya kalau aku lihat di sini ya. Kemudian kalian itu berusaha mencari cinta baru gitu loh. Kalian berjuang keras untuk bisa menjalin hubungan dengan orang baru, jatuh cinta lagi, bahagia lagi. Aku melihat di situ ada energi, kira-kira begitulah ya. Ada energi itu ya, energi usaha untuk ingin jatuh cinta lagi dan ingin bahagia gitu. Nah, kalau aku lihat di sini memang ada konflik lama dari percintaan kalian sebelumnya ya. Ini juga bisa jadi soal luka ya, dan healing yang belum selesai gitu. Jadi hal-hal itu menjadi faktor kalian sulit untuk mendapatkan cinta baru atau memiliki hubungan yang benar-benar menjadi impian kalian gitu loh. Karena itu semua faktor-faktor yang menghambat kalian, semua faktor yang menghambat kalian dalam hal percintaan itu masih ada di dalam diri kalian gitu. Kalian belum eliminasi itu, belum detoksifikasi bisa jadi ya. Jadi memang butuh proses untuk healing dulu gitu ya. Nah, aku melihat bisa jadi dalam di tahun 2024 kalian sudah cukup melalui proses healing lah ya. Maksudnya
Aku sih tidak bisa bilang, oh kalian sudah sembuh 100%, healingnya sudah sempurna. Tidak bisa bilang seperti itu ya. Ini juga general reading ya. Cuman aku melihat kalian itu sudah mengupayakan proses healing dengan cukup baik. Sepertinya begitu. Karena di tahun 2024 kalian punya kesempatan untuk bahagia. Benar-benar bahagia gitu loh. Jadi kalian sudah punya pasangan atau tidak, aku melihat kalian sudah cukup bahagia di tahun 2024. Dari percintaan itu kelihatan nggak suram ya. Maksudnya entah dalam percintaan kalian akan punya pasangan atau tidak di tahun 2024 gitu ya. Cuman aku melihatnya bahagia dan itu cukup sih kalau menurut aku. Orang punya pasangan tapi nggak bahagia buat apa ya. Tapi intinya tidak ada situasi yang suram atau minim situasi yang suram bisa jadi ya. Antara minim sampai tidak ada gitu ya. At least dalam percintaan nggak kelihatan suram, at least kalian bahagia gitu. Itu udah cukup sih. Apapun status kalian, mau single atau kalian sudah berpasangan kayak gitu ya. Cinta ini kan luas ya, maksudnya kalian bisa mencintai diri kalian happy, itu juga cinta. Dan itu bagus dan itu diperlukan memang ya. Orang kalau udah bisa mencintai dirinya sebenarnya udah cukup sih. Mereka biasanya nggak mengejar nggak mengejar cinta di luar, tapi justru mereka menarik itu ke dalam hidupnya gitu ya. Ya, di sini ada energi Virgo ya. Virgo, Sagittarius, Pisces, tadi Leo udah aku sebut. Leo kuat banget di sini. Ya, jadi kalau aku lihat kemungkinan 2024 ada cinta yang datang pada kalian. Tapi cinta itu sudah datang atau belum, aku melihatnya kalian sudah oke dengan diri kalian, sudah happy gitu. Ya, itu yang paling penting sih sebenarnya. Jadi kalian sudah terbebas atau cukup terbebas dari suramnya kegalauan dalam percintaan seperti di tahun sebelumnya mungkin atau waktu sebelumnya gitu ya. Bisa jadi di tahun 2024 ada cinta baru buat kalian yang putus cinta dan belum punya pasangan. Ada potensi kehadiran cinta baru. Kayak gitu sih. Pokoknya kehadiran orang di hidup kalian. Itu kalau kalian belum berpasangan ya. Tapi kalau kalian sudah punya pasangan atau sudah menikah, di tahun 2024 hubungan kalian itu menguat. Ya, jadi sebelumnya kalian sudah sepertinya di tahun sebelumnya atau di waktu sebelumnya lah ya, kalian melalui badai panjang dalam hubungan kalian dan kalian harus sabar untuk menghadapi itu. Benar-benar harus super sabar dan keduanya memang butuh healing. Tapi di tahun 2024 ada pencerahan, ada titik terang lah ya. Aku melihatnya hubungan lebih menghangat di tahun 2024. Jadi tergantung kalian sudah berpasangan atau belum, oke? Itu saja untuk percintaan di tahun 2024. Ya, intinya sih berita bagus. Jadi kalau kalian memilih Ten of Swords di situ, aku pikir sih sebenarnya tidak harus buruk ya. Ten of Swords itu kan akhir dari ya bisa jadi dari siklus lama gitu. Jadi sesuatu yang sudah kalian lalui dan itu sudah berakhir gitu loh. Jadi kayak ya tergantung ini akhir apa. Kalau akhir masa yang berat, oh itu sudah dilalui, sudah selesai gitu. Itu kan berita bagus juga gitu kan. Oke, itu untuk percintaan. Kita langsung ke karir atau keuangan ya untuk grup 3. Oke, grup 3 yang memilih Ten of Swords di sini, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Di sini ada Aries, ada Aquarius ya. Ada Sagittarius, Cancer, ada Libra, ada Taurus, Scorpio, Leo. Oke, ya itu ya untuk grup 3 itu energi yang aku lihat. Baik, grup 3 kira-kira seperti apa situasi karir atau keuangan kalian di tahun 2024 ya. Di sini aku melihat kalian itu sebelumnya banyak sekali konflik ya di pekerjaan kalian. Apakah di tempat kerja kalian atau dalam urusan bisnis atau usaha kalian gitu ya. Banyak konflik, terus
konflik itu, ya namanya hidup itu ada konflik, iya jelas. Cuman konflik yang aku lihat di sini itu membuat kalian itu kemajuannya terhambat banget. Ya, cukup signifikan gara-gara konflik tersebut, entah sama orang-orang itu atau sama situasi itu, kalian itu jadi nggak berkembang dan itu berjalan cukup lama gitu. Jadi terlihat sekali gitu ya. Apa ya ini namanya? Potensi atau seberapa besar kekuatan konflik tersebut menghambat karir kalian atau keuangan kalian ya, menghambat perkembangan kalian dan kesuksesan kalian. Itu terasa sekali, terlihat sekali di sini ya. Jadi kalian itu bisa stuck lama di situasi itu, di posisi itu, nggak naik gitu loh. Bahkan justru kayak berusaha menurunkan kalian gitu. Cuman kalian berusaha bertahan agar tidak turun atau bahkan tidak turun, berusaha bertahan agar tidak turun, atau kalau turun itu nggak drastis gitu loh. Intinya kalian butuh effort banget gitu loh untuk mempertahankan ini gitu. Karena konflik yang ada, masalah yang ada, hambatan yang ada itu benar-benar menggerus perkembangan karir kalian atau keuangan kalian gitu, atau ya terserah pekerjaan atau usaha gitulah ya. Itu yang kuliah di sini. Sebelumnya kalian mengalami hal itu sampai di sini bisa jadi kalian kayak melihat kesempatan, ada pintu yang terbuka ya, ada kesempatan kalian bisa berkembang dan menjalani sesuatu yang kalian sukai gitu loh. Mungkin ini kebanyakan dalam pekerjaan di luar ya bisnis sendiri gitu ya, bisa jadi ya. Jadi kayak orang terjebak di tempat kerjanya ya, jadi dia merasa kayak nggak punya pilihan. Gue udah kerja di situ, gue butuh duit gitu kan, jadi ya dia stuck di situ. Sementara situasi di tempat kerjanya itu benar-benar kayak nggak mendukung dia untuk maju atau untuk berkembang. Terus rasanya seret gitu loh. Seretnya itu dia udah berusaha keras tapi dia nggak dapat peningkatan untuk urusan kerja atau posisi atau keuangan gitu loh. Jadi ya gitu sih. Kayaknya dia merasa seperti itu. Jadi kayak dia nggak kemana-mana, stuck aja di situ terus gitu. Ini kayak orang yang mungkin ya menjalani sesuatu yang ya dia merasa dia nggak punya pilihan gitu ya. Aku sih mau bilang menjalani sesuatu yang tidak sesuai dengan kesukaan hatinya gitu loh ya. Tapi bukan berarti dia atau mereka ya, bukan berarti mengeluh ya. Maksudnya mengeluh itu sebenarnya gue nggak suka sih sama pekerjaan ini. Enggak, bukan berarti seperti itu. Bisa saja dia pura-pura suka. Maksudnya gini, atau mungkin euforia juga ya, dia punya pekerjaan atau gimana ya. Euforia itu maksudnya awalnya mungkin dia semangat karena dia punya ekspektasi tinggi di tempat itu. Jadi dia nggak terlalu mikirin dia suka atau tidak. Apapun untuk bekerja dia suka-suka aja, selama itu baik untuk karirnya dan dia dapat penghasilan di situ gitu loh. Mungkin awalnya tuh nggak terlalu memikirkan soal suka atau tidak gitu loh. Ya, mungkin dia pikir ya semuanya oke-oke aja gitu ya. Awalnya bisa jadi seperti itu dan dia punya ekspektasi yang tinggi. Cuman yang berjalan itu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Kalau aku lihat di sini ini seperti orang yang dia terjebak di tempat yang nggak cocok sama dia gitu ya. Mungkin bukan jodohnya dia aja gitu ya. Ngerti nggak sih? Ngerasa nggak sih? Ada yang kayak gitu loh. Jadi bukan dianya buruk, bukan dianya nggak potensial sebagai manusia gitu, bukan gitu. Cuman mungkin dia nggak berjodoh sama tempat itu gitu loh, sama orang-orang di situ bisa jadi nggak berjodoh. Jadi saat dia di situ kok rasanya, sorry ya, kayak kurang beruntung gitu loh. Dia udah kerja keras, dia berusaha mungkin banyak bereksplorasi atau bermanuver gitu ya, bahasanya gimana sih, ya gitulah. Intinya dia berusaha keras gitu loh untuk bisa meningkatkan karirnya gitu, tapi ya kayaknya seret gitu loh, antara hasil dengan usahanya tuh nggak sebanding. Hasilnya segitu padahal dia udah mati-matian gitu loh, atau dia udah berusaha sempurna mungkin, bisa jadi kayak gitu ya. Jadi ya mungkin itu bukan tempatnya,
mungkin itu bukan jodohnya, mungkin butuh waktu untuk dia bertemu dengan jodohnya. Jodoh di sini bukan soal orang yang menikah sama mereka gitu loh, tapi jodoh di sini bisa dalam hal pekerjaan, tempat kerja. Nah, itu butuh waktu gitu loh. Bahasanya divine timing. Kalau dia belum menemukan jawabannya, ya divine timing. Ada waktunya dia akan menemukan jawabannya gitu deh kira-kira, dan jalan keluarnya seperti itu ya. Jadi awalnya sih aku melihatnya kayak orang yang susah meningkat gitu dalam karirnya gitu ya, yang ada malah capek karena banyak konflik di tempat kerjanya gitu ya. Bikin karir naik tidak, bikin kaya juga tidak gitu loh. Jadi kok kayak gitu ya, kok kayaknya ngenes gitu loh. Di awal terlihat seperti itu gitu ya. Terus aku melihatnya ada potensi di tahun 2024 mereka entah bertemu dengan seseorang atau mereka pokoknya melihat pintu terbuka untuk mereka. Dan pintu itu memberikan harapan lebih. Kayak bisa memberikan harapan lebih dibanding tempat kerjanya yang sedang dia jalani lah ya. Ribet banget. Maksudnya dia melihat pintu itu bersinar gitu kan. Sinarnya itu adalah harapan gitu ya. Jadi kayaknya tempat itu bisa membuat gue penuh dengan harapan lagi ya gitu. Jadi ada loh orang yang kalau udah terlalu lama menderita gitu kan, jadi kayak udah males berharap gitu. Ada yang seperti itu gitu loh. Ya, jadi nah, jadi jadi kalau aku ulang ya, ribet karena ini udah malam. Jadi kalau ada yang bisa membuat mereka benar-benar bahagia dan bisa berharap lagi, punya harapan lagi, itu bagus gitu loh. Itu udah sesuatu gitu loh. Karena bisa aja mereka udah malas berharap gitu ya. Oke. Nah, di sini aku melihat tadi pintu terbuka dan itu memberikan harapan yang segar gitu ya, yang kalau dilihat sih kayaknya bersinar dan menjanjikan gitu loh. Kayaknya gue akan bahagia dan cocok sama tempat itu. Sepertinya itu adalah jodoh buat gue dalam hal pekerjaan atau tempat kerja gitu ya. Ada situasi itu di sini. Jadi melihat kesempatan itu. Dan memang ketika kesempatan itu datang ya, itu kayak dia menawarkan sesuatu yang nggak diberikan di tempat kerja di tempat kerjanya yang semula atau yang masih dia tempati lah ya, pekerjaan yang masih dia jalani gitu loh. Ya ada tawaran yang tidak dia dapatkan di tempat kerjanya gitu loh. Jadi itu sangat membuat dia sebenarnya sih mudah banget untuk memilih itu aja gitu loh. Cuman mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain sehingga ya kayaknya butuh waktu gitu loh untuk buat langkah memilih kesempatan yang baru itu. Gitulah intinya ya. Semoga bisa dipahami. Jadi clue-nya yang bisa aku simpulkan, ada kesempatan baru dalam hal pekerjaan atau karir ya. Itu memang memberikan harapan besar. Membuat grup 3 itu berani berharap lagi, bahagia lagi, punya harapan lagi kayak gitu. Bisa jadi kesempatan itu apa ya? Yaitu yang dijawab dari divine timing gitu loh. Kalau sebelumnya grup 3 belum melihat itu, nah mungkin di tahun 2024 grup 3 melihat itu gitu. Melihat kesempatan itu jalan keluar dari situasinya. Seperti itu ya. Ada potensi sukses juga sih sebenarnya dalam bidang itu gitu ya. Kayaknya untuk jangka panjang itu bagus gitu loh untuk mengembangkan sayap. Oke, kita langsung menuju ke Life as We Know It Oracle Cards buat anakku ya. Baik, ini yang pertama. Salah satu cara survive untuk terus bahagia adalah tidak ragu mencari tempat yang tepat untuk keberlangsungan, kenyamanan, dan kebahagiaanmu. Tidak ragu meninggalkan segala yang toksik dan menyakiti. Mengapa resah dengan pendapat orang lain? Jika kebahagiaanmu adalah tanggung jawabmu, kebahagiaan perlu diupayakan dan orang pertama yang bisa melakukan itu adalah diri sendiri gitu. Jadi
Iya sih, untuk mendapatkan kedamaian ya, terkadang orang itu harus berani untuk melepaskan koneksinya dengan orang-orang atau tempat-tempat atau hal-hal yang hanya memberikan kebisingan di hidupnya atau ya ketidakbahagiaan dalam hidupnya gitulah, untuk mencapai kedamaian itu atau menemukan kedamaian itu gitu ya. Jadi paham lah ya, maksudnya ini sih pesan untuk grup 3 yang mungkin ya kalau dilihat dari sini dan dari pembacaan yang awal tadi ya, grup 3 itu seperti terjebak pada situasi yang rasanya terus menekan dan menyakiti gitu loh ya. Jadi pesannya itu, kalau mau bahagia memang orang harus mendapatkan menemukan peace menemukan peace ya, menemukan kedamaian itu dalam hatinya gitu ya. Kalau mau bahagia memang harus damai dulu di hatinya. Kalau memang orang-orang atau hal-hal atau tempat tersebut hanya menyakitimu ya, membuatmu tidak damai, tidak menemukan kedamaian dalam dirimu gitu kan, ya sudah. Jika memang maksudnya kalau udah nggak ada urusan ya sudah selesai gitu. Dan temukan kedamaian dan kebahagiaanmu, karena itu tanggung jawabmu gitu loh. Tanggung jawabmu, kebahagiaanmu tanggung jawabmu. Kebahagiaan orang lain itu tanggung jawab mereka sendiri gitu ya. Oke? Kalau aku bilang tanggung jawab mereka sendiri bukan berarti kita apatis. Nggak juga. Maksudnya gini, kita bisa aja berusaha membahagiakan orang, tapi kalau mereka aja nggak bahagia sama dirinya, ya gimana? Masa itu tanggung jawab kita juga? Itu tanggung jawab mereka, kayak gitu ya. Sama kayak tanggung jawab kalian ya membahagiakan diri kalian. Oke? Jadi nggak ragu untuk melepaskan hal-hal yang terasa toksik untuk hidupmu, yang memang mengganggu kedamaianmu, ketenanganmu, kebahagiaanmu. Kalau memang itu perlu dilepaskan, ya udah lepaskan aja. Oke? Ya memang seperti itu, mau gimana lagi, ya kan? Tapi hidup itu kan pilihan ya. Maksudnya ya gitulah intinya. Oke? Selanjutnya. Nah, ini kayaknya pesan buat kalian juga. Di sini ada the star, di sini juga ada to be a star ya. You must to be a star, you must shine your own light. Ya. Jadi kalau kalian mau menjadi bintang, ya kalian harus menyinari apa itu bahasanya? Maksudnya kalau kalian mau menjadi bintang, ya kalian harus memancarkan sinar kalian, ya kan? Iya, karena bintang itu bisa memancarkan sinarnya sendiri. Kalau enggak itu bisa jadi disebutnya planet ya atau satelit gitu kan. Kalau bintang, mereka disebut bintang, maksudnya benda-benda langit itu disebut bintang kalau mereka bisa memancarkan sinarnya sendiri, bukan pantulan dari bintang lain gitu ya. Oke? Ikuti jalan kalian. Kalau kalian mau jadi star ya, to be a star ya, ikuti jalan kalian. Maksudnya kalau kalian yakin hati kalian memanggil ke situ, itu jalan kalian. Kalian ikuti sendiri. Maksudnya percaya diri untuk menjadi diri sendiri gitu ya. Bukan mengikuti orang lain, tapi jadi diri sendiri. Kalau memang apa yang kalian pilih itu berbeda dari yang lain, kalian tetap confident untuk menjalani itu. Memang to be star harus mindsetnya biasanya memang kayak gitu sih. Jadi nggak ragu untuk menjadi dirinya sendiri kayak gitu ya. Jangan takut sama kegelapan, karena ya justru bintang itu terlihat bersinar banget pada kegelapan itu kan. Maksudnya kalau malam kita bisa melihat bintang gitu ya. Kalau pagi ya sebenarnya sinar matahari itu bintang juga sih. Cuman bintang-bintang di langit itu kan kelihatan jelas, titik-titik itu di saat malam, ya kan? Seperti itu. Oke? Sebelum seseorang menjadi cahaya bagi yang lain, ia perlu menerangi hidupnya sendiri. Sebelum seseorang memotivasi orang lain, ia harus bangkit dan berhasil memotivasi dirinya. Seseorang bisa memberi perspektif jika ia sudah melalui proses itu. Nah, yang aku lihat dari tadi dari grup 3 yang memilih Ten of Swords, yang kalian pilih pun Ten of Swords. Kalian sudah menjalani hal yang pelik, menyakitkan gitu. Tapi kalau kalian sudah berhasil keluar dari situ, kalian ya punya potensi menjadi bintang gitu loh. Kalian sudah survive, kalian bisa memberikan perspektif pada orang lain dari proses yang sudah kalian lalui. Oke? Baik, selanjutnya. Be a warrior, not warrior ya. Jadi ya gitu deh. Bersabar bukan berarti membiarkan pihak lain menyakitimu terus tuh kan. Kayaknya grup 3 itu grup yang dizolimi ya. Soalnya dari tadi tuh
menyakitkan terus gitu loh, clue yang keluar dari kartu-kartunya gitu ya. Oke, bersabar bukan berarti membiarkan pihak lain menyakitimu terus atau membiarkan diri terjebak di situasi yang menekanmu terus. Bersabar bukan bodoh atau lemah, artinya berbesar hati jika itu harus terjadi. Segera mencari jalan keluar dan menemukan problem solving yang tepat untuk masalahmu. Jadi, temukan solusi yang tepat untuk masalahmu ya. Orang pertama yang bisa menyelamatkan seseorang adalah orang itu sendiri. Kekuatan itu ada dalam dirimu, buktikan dalam perjuangan hidupmu. Gitulah kira-kira ya. Ya, ini kata-katanya ya Bob Marley. Kalian tidak pernah tahu seberapa kuat kalian sampai kalian merasa kuat itu adalah satu-satunya pilihan gitu ya. Jadi kalau orang berpikir kayaknya nggak ada pilihan selain gue kuat gitu, tahu-tahu ya udah dia jadi kuat gitu kan. Tapi balik lagi, kuat itu bukan berarti terus berada di situasi yang menekanmu terus, menyakitimu terus gitu. Kalau memang itu masih harus terjadi, hadapi itu tetapi sambil cari jalan keluar, ya kan? Ya, selanjutnya. Ya, seseorang tidak harus melalui semua kesalahan dan penyesalan dalam hidupnya. Jika ia mendapat kesempatan melihat lalu mempelajari masalah yang datang karena kesalahan orang lain, kayaknya gak enak ya. Aku ulang ya. Jadi, seseorang tidak harus melalui semua kesalahan dan penyesalan dalam hidupnya jika ia mendapat kesempatan melihat lalu mempelajari masalah yang datang karena kesalahan orang lain. Ya, jadi nggak harus juga sih kita tuh belajar dari kesalahan kita. Kita bisa belajar dari hal yang menimpa orang lain gitu loh. Jadi nggak harus menimpa kepada kita juga. Atau kalau kita menghadapi hal yang sama, kita bisa memberikan performa yang lebih baik karena kita udah belajar dari dia gitu. Ya, jadi itu sih sebenarnya. Oke. Ya, tapi berbesar hatilah saat harus menjadi contoh untuk orang lain. Nah, tadi kan aku bilang perspektif ya. Kesalahan baru adalah pelajaran dan pengalaman baru, bukan sesuatu yang buruk ya. Jadi kalau mungkin kalian yang terpilih untuk memberikan perspektif tersebut atau pelajaran tersebut, ya sudah, nggak apa-apa. Mungkin kalian tadi yang aku bilang a star ya, to be a star ya. Mungkin kalian bintang itu maksudnya. To be a star ya itu. Kalian bisa memberikan perspektif itu pada orang lain. Kalian sudah survive gitu ya. Oke. Ya, hati yang paling kuat itu memang memiliki banyak bekas luka ya, lebih tepatnya bekas luka. Karena mungkin lukanya sudah sembuh tapi bekas-bekasnya masih ada. Wah, dia banyak bekasnya gitu. Banyak bekas luka itu. Berarti dia sudah melalui banyak hal. Dia bisa bertahan sampai saat itu. Masih bisa bertahan sampai saat ini gitu kan. Ya itu. Orang yang memiliki hati yang kuat gitu kan. Oke. Pengalaman dan luka yang pernah ada selalu memberi kekuatan lebih setelah proses itu berhasil dilalui. Seseorang yang memiliki ketahanan terhadap masalah dan rasa sakit mungkin telah melalui banyak hal dalam hidupnya. Tapi memang iya ya, maksudnya orang itu kalau udah kuat, hal yang mungkin medium buat dia kayak bukan masalah. Mungkin dia udah biasa melalui yang lebih berat dari itu. Tapi balik lagi, berat itu sangat relatif. Mungkin buat musibah ini terlihat berat, tetapi musibah yang lain nggak terlihat berat. Buat B, musibah ini terlihat tidak berat, tapi mungkin dia lemah di musibah yang lain. Jadi orang itu punya situasinya masing-masing lah ya. Berat itu juga relatif ya. Buat kita berat, mungkin buat orang lain belum tentu berat. Tapi buat orang lain berat, buat kita mungkin itu tidak berat. Jadi itu deh ya. Semoga bisa dipahami, oke? Ya, seseorang yang memiliki ketahanan terhadap masalah dan rasa sakit mungkin telah melalui banyak hal dalam hidupnya. Tidak semua luka dapat menghilang tanpa bekas. Tapi selalu ada pelajaran yang bisa diingat dari itu. Ya, gitu deh kira-kira. Oke, good luck buat grup 3. Semoga diberikan yang terbaik. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye, grup 3.